Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 dari kelompok 1 subkelompok 3 angkatan 4 PPSDM Regional Bandung. Yang beranggotakan saya sendiri Erina Rijala dan dua orang rekan saya Enovita Rosida dan David Fusa. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang anti korupsi. Apa sih korupsi itu? Mari kita bahas. Pengertian korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang dapat merugikan negara. Bisa berupa penyalahgunaan uang perusahaan, organisasi, yayasan, atau sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua. Faktor internal terdiri dari aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif, serta aspek sosial dorongan perilaku keluarga. Di faktor eksternal terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, aspek organisasi. Jenis-jenis korupsi dibagi menjadi 7 yang terdiri dari: pertama, kerugian keuangan negara, 2, suap menyuap, 3, penggelapan dalam jabatan, 4, pemerasan, 5, perbuatan curang, 6, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7, gratifikasi. Berikut dampak-dampak dari korupsi. Yang pertama, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan, yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, terbatasnya akses masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi. Dampak korupsi terhadap ekonomi yang terdiri dari penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, serta meningkatnya hutang negara. Ada pula dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Selanjutnya, dampak masif korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Yang pertama, birokrasi tidak efisien layanan publik, matinya etika sosial politik, runtuhnya otoritas pemerintahan. Dampak korupsi tidak hanya dirasakan oleh negara saja, tetapi bisa kerusakan lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan serta menurunnya kualitas hidup. Berikutnya, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, yaitu lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Serta yang terakhir, terdapat dampak korupsi terhadap penegakan hukum, yaitu pertama, fungsi pemerintahan mandul. Maksud di sini adalah dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, seperti korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara tersebut. Ayo hindari korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Masuk kantor tepat waktu, gunakan anggaran dengan bijak dan jujur. Jujur dalam bekerja. Kami, CPNS Kabupaten Tasikmalaya, Angkatan 4, menolak keras tindakan korupsi. Aku gak mau kekayaanmu, yang ku mau rasa sayangmu, sesayang aku padamu. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara.
seperti para koruptor.